Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kita pada perkuliahan gambar mesin 1 dengan materi kita kali ini adalah proyeksi gambar. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan bahas bagaimana menggambarkan sebuah benda berdasarkan tampak-tampak sisi-sisinya, ya. Kemudian diletakkan di bidang gambar, kemudian kita akan menggambarkannya, dan nanti ada beberapa jenis proyeksi gambar yang perlu kita ketahui untuk bisa menggambarkan secara detail objek yang akan diperlihatkan atau ditunjukkan dengan gambar teknik. Baik, mari kita ikuti materi perkuliahan hari ini. Ketika kalian menggambar dengan prinsip gambar teknik, maka kalian harus menggambarkan benda tersebut menggunakan teknik atau aturan gambar teknik. Dalam aturan gambar teknik, benda yang digambarkan harus mengikuti proyeksi gambar. Proyeksi gambar didefinisikan sebagai gambar dari suatu benda nyata atau hayal yang dituliskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang datar atau disebut juga dengan bidang gambar. Proyeksi gambar dibedakan atas dua jenis, yaitu proyeksi piktorial dan kedua adalah proyeksi ortogonal. Proyeksi piktorial adalah proyeksi yang secara umum menggambarkan sebuah benda dalam bentuk 3 dimensi. Sementara proyeksi ortogonal menggambarkan berdasarkan bidang-bidang proyeksinya. Yang akan kita pelajari lebih mendalam adalah proyeksi ortogonal, di mana pada proyeksi ini dikenal dua proyeksi lagi, yaitu proyeksi Eropa atau disebut dengan kuadran 1 dan proyeksi Amerika atau disebut dengan kuadran 3. Proyeksi ortogonal memiliki prinsip adalah meletakkan gambar pada bidang-bidang proyeksinya secara dua dimensi dengan menggunakan beberapa pandangan. Proyeksi ortogonal disebut juga dengan proyeksi pandangan jamak atau multi-view projection. Yang perlu diingat di sini dan perlu dipahami adalah pada gambar proyeksi ortogonal terdapat bidang proyeksi, di mana benda akan digambarkan pada bidang-bidang proyeksi tersebut. Berdasarkan cara ortogonal atau proyeksi ortogonal, gambar akan digambarkan berdasarkan kuadran-kuadran proyeksinya. Dari 4 kuadran yang ada, kuadran bidang proyeksi ortogonal hanya menggunakan 2 jenis kuadran saja, yaitu kuadran 1 atau disebut dengan proyeksi Eropa dan kuadran 3 yang disebut juga dengan kuadran Amerika. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai apa itu kuadran 1 dan kuadran 3 dan apa beda antara bidang proyeksi kuadran 1 dan kuadran 3. Pada kuadran 1, bidang proyeksi berada di belakang benda kerja. Sementara pada kuadran 3, bidang proyeksi berada di depan benda kerja. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan mengenai antara kuadran 1 dan kuadran 3. Pada kuadran 1, tampak depan akan digambarkan
pada bidang proyeksi yang berada di belakang benda kerja. Seperti terlihat pada gambar berikut ini. Sementara pada kuadran 3, bidang benda akan digambarkan pada bidang proyeksi di depan benda kerja, seperti gambar berikut ini. Kita perhatikan ya bedanya. Kemudian tampak samping kanan pada kuadran 1 digambarkan pada bidang proyeksi di sebelah kiri atau bidang proyeksi sebelah kiri ya, benda kerja berikut. Sementara pada kuadran 3 digambarkan pada bidang proyeksi yang berada di sebelah kanan benda kerja. Seperti gambar berikut ini. Nah, untuk tampak atas pada kuadran 1 digambarkan pada bidang proyeksi di bagian bawah dari benda kerja untuk kuadran 1. Sementara untuk kuadran 3, tampak atas digambarkan pada bidang proyeksi yang berada di atas benda kerja seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, masing-masing kuadran memiliki perbedaan dalam peletakan masing-masing bidang proyeksinya. Untuk kuadran 1, ya, bidang proyeksinya akan dibuka ke belakang, ya, ke belakang terhadap tampak depannya. Sementara untuk kuadran 3, bidang proyeksinya akan ditekuk atau dibuka ke depannya, ke depan dari tampak depannya berikut ini. Sehingga kita bisa melihat perbedaannya di sini ya. Pada kuadran 1 ya, tampak atas diletakkan pada bidang proyeksi bagian bawah ya. Sementara tampak samping kanan diletakkan pada bidang proyeksi sebelah kiri. Sementara untuk kuadran ketiga, ya, tampak atas akan diletakkan pada bidang proyeksi bagian atas, ya, dari tampak depannya. Sementara tampak samping kanan akan digambarkan pada sisi atau bidang proyeksi kanan terhadap tampak depannya. Baik, untuk simbol ya, untuk kuadran 1 sesuai dengan bidang proyeksinya, maka bentuknya seperti ini ya. Sementara untuk kuadran 3 ya, posisinya sesuai dengan kuadrannya akan terlihat seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini perbedaan simbol antara kuadran 1 dan kuadran 3, di mana kuadran 1 ya, pada kuadran 1 simbol bulatnya berada di belakang benda, ini dianggap benda. Sementara pada kuadran 3 simbol lingkarannya berada di depan benda kerjanya. Setelah saya menjelaskan secara lengkap mengenai proyeksi gambar kuadran 1 dan kuadran 3 beserta simbol-simbol yang digunakan untuk membedakan antara kedua kuadran tersebut, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria penentuan tampak depan. Tampak depan ditentukan pada sisi di mana bentuk dan fungsi benda dapat terlihat secara jelas.
Kemudian apabila tampak depan tidak cukup untuk menjelaskan sebuah benda, maka boleh tambahkan dengan tampak yang lain. Tampak depan dan tampak-tampak lainnya itu disebut dengan pandangan utama. Baik, untuk lebih memahaminya, ya, saya akan memberikan contoh sebuah benda sederhana sebagai berikut ini. Baik, kita kita diminta untuk menentukan di mana tampak depannya. Apakah tampak depannya kita lihat dari sisi kiri, ataukah dari sisi kanan, atau mungkin dari atas. Nah, itu semua nanti berdasarkan penilaian kita terhadap masing-masing sisi. Baik, ada baiknya kalian melakukan analisis seperti ini. Apabila lihat dari tampak samping kiri, maka kelihatan bentuknya seperti L, ya. Kemudian apabila kita lihat dari tampak samping kanan, maka kelihatan seperti ini. Kemudian apabila kita lihat dari samping atas, dari sisi atas, maka akan terlihat seperti ini. Nah, maka dari ketiga tampilan ini, ya, saya pribadi akan lebih memilih tampilan yang pertama. Mengapa? Pertama, saya tidak paham fungsinya. Anggap kita tidak memahami fungsinya, tetapi kita memahami bentuknya. Maka bentuk L-nya itu akan terlihat jelas pada pilihan kita yang pertama ini. Nah, maka saya memilih inilah sebagai tampak depannya. Selanjutnya, saya akan menggambarkannya. Saya akan gambarkan tampak depan seperti ini dalam bentuk L. Nah, untuk kuadran pertama, ya, atau proyeksi Eropa, tampak samping kiri akan digambarkan di bidang proyeksi samping kanan. Setelah itu dia dibuka ke belakang, ya, bidang proyeksi dibuka ke belakang sehingga muncul seperti ini. Kemudian tampak samping kanan, ya, dari kanan ini digambarkan di proyeksi di belakangnya lagi atau di sebelah kiri. Kemudian setelah digambarkan sebelah kiri, kemudian dibuka ke belakang sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian tampak sisi atas, ya, akan digambarkan di bidang proyeksi bawah, ya. Karena itu prinsip dari kuadran 1. Setelah digambarkan kemudian dibuka ke belakang juga sehingga bentuk sini. Dan tampak bawah, ya, tampak sisi bawah akan digambarkan di atas seperti ini. Nah, sehingga pada kuadran 1 ini, ya, tampak samping kiri posisinya digambarkan di sebelah kanan. Tampak samping kanan posisinya digambarkan di sebelah kiri. Tampak atas digambarkan di bagian bawah dan tampak bawah digambarkan di bagian atas. Selanjutnya kuadran 3 atau proyeksi Amerika. Tampak samping kanan akan digambarkan pada bidang proyeksi di sebelah kanan dari tampak depan. Sementara tampak samping kiri akan digambarkan di bidang proyeksi samping kiri dari tampak depan. Tampak sisi atas akan digambarkan pada bidang proyeksi di atas benda kerja. Dan tampak sisi bawah akan digambarkan di bidang proyeksi di bawah benda kerja. Dengan demikian, pada kuadran 3, tampak samping kanan akan digambarkan di sisi kanan dari tampak depan. Tampak samping kiri akan digambarkan di sisi kiri dari tampak depan. Tampak sisi atas akan digambarkan pada sisi atas tampak depan, dan tampak sisi bawah akan digambarkan pada sisi bawah tampak depan. Demikianlah materi kuliah kita hari ini yang membahas tentang proyeksi gambar.
Di video tadi ada tugas kuliah yang harus kalian kerjakan, yaitu mengapa ya, kuadran 2 dan kuadran 4 tidak digunakan dalam gambar teknik. Coba kalian jelaskan secara mendetail, secara lengkap, secara mendalam, alasannya, dan ungkapkan juga bukti-buktinya. Baik, silahkan pelajari lagi video pembelajaran ini agar kalian lebih memahami lagi materi yang setelah saya berikan, dan semoga kalian bisa memahaminya dan sudah bisa memulai menggambar teknik. Baik, semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kalian sehingga tetap bisa berkreativitas. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap dukung video ini ya, dan channel YouTube ini. Jangan lupa like video ini, berikan komentar yang membangun, yang positif, dan juga jangan lupa subscribe channel saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.